Setelah banyak drama dari si Poco F5 ini, akhirnya pas resmi masuk Indonesia, banyak yang ngasih feedback positif. Alasan logis beli Poco F5 ini, selain spek hardware yang mumpuni, ternyata faktor utamanya yaitu harga penjualan yang bisa dibilang sangat terjangkau. Yap, dengan harga perkenalan untuk varian terendahnya aja dibanderol 4,7 jutaan, dan untuk versi tertingginya dibanderol 5,2 juta aja. Jelas, dengan harga segitu, banyak kaum mendang-mending yang masukin ke daftar pertimbangan buat dibeli. So, buat yang berencana ingin punya HP ini, simak videonya sampai habis, biar makin mantap sebelum kamu beli. Oke, alasan pertama udah jelas chipsetnya yang terbaru. Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini dari segi performance udah nggak usah diraguin lagi. FYI, chipset ini merupakan prosesor pertama yang hadir resmi di Indonesia. Proses manufaktur 7 Plus Gen 2 ini ada di 4 nanometer dengan clock speed 2,91 GHz, GPU Adreno 725. Dipadukan dengan RAM sebesar 8 atau 12 GB LPDDR5 dan storage 256 GB UFS 3.1. Peran jenis RAM dan storage juga punya pengaruh yang penting, soalnya buat kecepatan baca data atau saat proses instalasi aplikasi makin lebih cepat. Jelas, dengan spek prosesor yang ada di Poco F5 ini makin mantap buat diajak gaming berat dan penggunaan harian yang nyaris nggak ada lag. Skor Antutunya aja bisa tembus di angka sejutaan poin. Padahal, ini HP ada di level mid-range loh. Terus, selain chipset yang kenceng, ISP atau Image Signal Processing Poco F5 ini otomatis makin mantep buat ngambil foto atau rekam video. Setup kameranya ada 3 yang terdiri dari lensa utama 64 megapiksel yang udah dilengkapi OIS plus AIS. Ada ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan selfie 16 megapiksel. Ya, di saat brand lain di harga yang sama jarang ngasih kamera ultrawide, tapi buat anak Xiaomi, mereka masih baik hati. Apalagi format perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Alasan paling worth it beli Poco F5 ini dibekali spek layar yang sangat mirip sama level HP flagship. Berbekal panel Flow AMOLED 6,67 inci ini punya ketipisan bezel yang sangat tipis dan simetris. Level kecerahannya maksimum bisa sampai 1000 nits, yang tentunya udah didukung Dolby Vision, HDR10+, refresh rate 120Hz, resolusi Full HD+, dan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Gimana, spek layarnya udah oke kan? Kalau zaman dulu, HP gahar kayak gini tuh punya kapasitas baterai yang kecil dan ngecas yang lambat. Tapi di F5 ini, dia punya kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung fast charging 67 watt. Malah adaptor chargernya udah ada di dalam box, nggak usah bingung nyari-nyari lagi. Dan waktu pengisian baterainya cuma butuh waktu sekitar 50 menitan aja guys. Alasan terakhir beli Poco F5 ini karena fitur yang ditawarkan tergolong oke. Di harga 4,7 jutaan, HP ini udah dilengkapi fitur sertifikasi IP53 buat tahan dari cipratan air, dilengkapi sistem cooling buat meredam suhu panas, terus ada sensor IR blaster buat gantiin remote elektronik, konektivitasnya udah 5G ready, NFC, cuman sensor sidik jarinya masih di sisi kanan ya guys, yang nyatu sama tombol power. So, itulah 5 alasan logis buat yang mau beli Poco F5 resmi Indonesia. Ya, di awal gue udah bilang, dengan budget maksimal 5 jutaan aja, udah dapat spek hardware yang overkill dibanding kompetitornya. Cuman yang perlu diperhatiin sebelum beli HP ini, kira-kira kamu masalah nggak nih sama softwarenya? Soalnya MIUI di HP keluaran Xiaomi itu menurut survei nggak sedikit muncul bug. Dan updatean OS-nya juga memang nggak sebagus sama brand Korea itu. Ya, dari Android 13 pas bawaannya kemungkinan bisa dapat jatah update Mayor OS sampai 2 atau 3 kalian lah. But overall, harapan gue di versi MIUI sekarang dan nanti semoga makin stabil aja. Apalagi ini HP prosesornya udah OP banget. Ya udah segitu aja buat video hari ini. Thanks yang udah nontonin sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.